Oke, baik ya, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita memulai ya dengan pertemuan kelima ini ya. Kita buat untuk pertemuan 5 untuk mengenal bahasa pemrograman yang untuk mendukung ya, jadi nanti ada video lanjutan ya, video lanjutan nanti saya kasih yang udah direkam sama Bandicam ya. Ini belum saya susun ya, ini itu pertemuan 1, 2, dan 3, maksudnya tahapan 1, tahapan 2 sampai selesai lah perhitungannya ya. Itu belum saya susun. Videonya sudah ada ya di channel YouTube, nanti bisa kamu subscribe, kemudian kamu lihat ya video YouTube mengenai kecerdasan buatan. Nanti saya susunkan lah di Helsis ya. Kemudian kita buka dulu yang semalam yang tentang modul perhitungan ya. Oke. Modul. Oke. Di sini kemarin materi ya, manual Haji Sukamoto. Ya, Haji Sukamoto. Oke, ini kita share screen. Nah, ini ada satu perhitungan ya yang semalam kita bahas. Nah, ini perhitungan ini kita buat simulasi kalkulator ya, kalkulator khusus untuk menghitung ini. Berarti kalau saya bilang ya seperti kalkulator ya. Ya, kayak mana pembuktian secara prakteknya ya di aplikasi dengan kamu melakukan secara manual ya. Jadi ketika data ini diganti, data permintaan, data persediaan, data produksi berubah-berubah datanya. Kalau kita udah buat sejenis kalkulatornya ya khusus untuk itu, kita mudah dengan mudah kita mengerjakannya, atau dengan mudah kita melakukan prediksi ya menggunakan metode Paji Sukamoto. Oke. Nah, jadi kita lakukan ya. Bentar ya. Nah, kita menggunakan aplikasi Microsoft Visual Studio. Nah, Visual Studio ya. Terserah kamu menggunakan 2008, 2015, 2013 itu terserah ya, 2010. Oke. Ini bukan games ya. Oke, kita buat misalnya tentang Paji. Jadi ini biar kamu paham ya. Nanti videonya ada yang lengkap ya. Paji. Nah, ini bentuknya POM ya. Jadi POM-nya bisa di drag. Ya. Nah, oke. Kemudian kita lihat perhitungannya. Kalau dengan teknik seperti ini, kita lihat dulu apa inputnya. Ya, apa yang jadikan input. Inputnya kan di sini udah jelas ya.
yang maksimum minimum, maksimum minimum, maksimum minimum. Berarti data maksimum permintaan, persediaan sama produksi ya. Baru sini tanggal. Oke, yang tanggal nanti aja lah ya. Kita masuk yang data ini aja. Nah, jadi tadi kamu tinggal buat labelnya. Ini kita baru tampilannya ya. Di sini toolsnya, tools box-nya yang mau kita inputkan. Nah, ini label ya. Label A ya, itu untuk ya kita buat judulnya ya. Melabelin satu apa inputan itu apa namanya. Ini kita buat sini permintaan. Bentar ya. Ini saya lagi di rumah saya nih, belum siap. Ya, permintaan apa nih? Permintaan ya, minimum ya. Permintaan minimum kita buat labelnya seperti itu. Minimum. Nah, itu kan berubah. Jadi di properties ini kita ganti permintaan minimum. Nanti kalau jenis hurufnya itu bisa kita jenis huruf sama besar kecilnya huruf itu kita lakukan ya, kita pilih dengan fonts ya. Ini bisa kamu lihat. Ini bisa kamu besarin ya. Nah, ya permintaan. Jadi di program itu ya kita nampilin apanya dulu ya. Tampilannya dulu. Text box. Nah, ini dia. Ini bisa dibesarin ya. Oke. Jadi permintaan minimum. Berarti ini bisa di copy nih kalau yang kayak gini nih. Kalau yang label-label ini copy aja nggak apa-apa. Ini kan nggak masuk ke program ya. Tapi kalau yang inputan itu masuk ke program. Permintaan minimum kita ganti di propertiesnya ini. Ya, nanti kamu download programnya Visual PS ya, Visual Studio. Ya, kita ganti sini permintaan minimum, permintaan maksimum. Maksimum. Max. Oke ya. Nah, kita di sini ini kita masukkan labelnya lagi. Ya, ini khusus untuk nanti kita tandai juga ini ya. Inputan apa. Jadi ketika dipanggil program dia tahu ya. Permintaan minimum, permintaan maksimum. Kemudian di sini mana ini? Persediaan ya, persediaan minimum maksimum. Ya. Sama ini copy juga. Ya. Ya, persediaan maksimum. Ya, persediaan ya. Oke ya. Ini bisa kita ganti. Geser maksudnya. Ini baru di copy. Paste. Oke ya. Persediaan maksimum, persediaan minimum.
Oke, baru kita masukkan text box-nya ya. Nah, oke ya. Kemudian kita lihat dulu ya, produksi pabrik maksimum minimum ya. Jadi kita buat juga seperti itu. Ya, inputannya. Kopikan aja. Produksi. Produksi minimum. Ya, produksi minimum sebagai produksi maksimum. Ya. Ini maksimum. Nah, baru dibuat label text box-nya ya. Buat text box-nya. Oke, jadi ini seperti ini ya. Permintaan minimum, maksimum, minimum, maksimum ya. Kemudian produksi minimum, maksimum. Jadi jelas ya. Oke ya. Ntar lo ya. Nah, jadi proses selanjutnya itu buat ke persamaan tadi. Jadi logiknya itu kayak mana kita nanti buat ya.
Nah, ya selanjutnya permintaan ya S-Max ya ini nilainya lebih kecil, berarti ini inputan dari permintaan turun ya, permintaan turun. Ya, jadi ini ada permintaan naik turunnya. Di sini kita buat dulu nih ya. Nah, name-nya kita buat sini ya. Min permintaan. Berarti sini maksimum permintaan. Baru di sini minimum persediaan. Ya, diganti sini ya. Jadi tandain ya. Kemudian di sini persediaan maksimum. Maksimum persediaan max. Persediaan. Nah, kemudian lanjut minimum produksi ya. Minimum bisa dibuat underscore seperti ini, bisa juga seperti ini ya. Main produksi gitu kan, langsung max produksi. Oke, di sini udah jelas ya, ada minimum permintaan, maksimum permintaan ya, minimum ini kan udah ada labelnya ini masing di apa di name-nya ya. Nah, ini enggak sebesar apa ya? Ini kan untuk inputan. Ya, ini untuk inputan. Ya, jadi inputan kan enggak terlalu besar ya. Paling karakternya 4 angka ya. Jadi sesuaikan. Nah, jadi permintaan minimum, maksimum, persediaan minimum ya, kemudian ada persediaan maksimum, minimum, maksimum. Nah, ini ya ini kan jelas nih permintaan turun ya, permintaan turun. Nah, jadi di sini kita buat juga perhitungannya. Nah, ini kan udah ada permintaan minimum, permintaan maksimum, ya kan? Nah, ini nilai X max, nilai X min, itulah X max ini permintaannya, X ini yang dicari.
Tapi ada dua kategori di sini, ada permintaan turun dan permintaan naik. Nah, kita buat dulu. Ya, kita masukkan prem aja. Di prem itu kan untuk mencari apanya ya, permintaannya naik dan turun. Berarti kita cari bentuknya. Ntar lu ya. Prem. Prem group box, sorry ya, group box prem pula. Ya. Jadi seperti yang saya bilang ya, ini hanya simulasi aja ya. Jadi kalau simulasi kamu buat yang sederhana, saya bilang ini nggak sederhana sih, codingnya lumayan banyak juga. Cuma dia nggak database, nggak ke database apa ya? Teks mana teksnya? Nih permintaan ya. Nanti di sini baru tinggal masukkan label juga untuk buat penjelasannya. Jadi buat program itu ya kita harus tahu arahnya itu mana gitu. Ini tujuannya untuk apa. Ya ini naik kita buat di label itu pun karena kita udah terbiasa membuat satu project yang sama bolak-balik, jadi paham gitu ya konsepnya. Nah, naik ya. Ya di sini bisa dibesarin kalau nggak nampak. Oke. Ya, kemudian turun. Kemudian di situ ada 16, kita buat nanti prosesnya 16. Nah, jadi nilai perhitungannya nanti munculnya di sini kita buat ya. Masuk ke label. Nah, baru kita masukkan teks. Jadi ya kalian memang harus apa ya, mengejar apa ya, teknologi ya. Teknologi semakin jauh ya, manusia baru lahir pun harus belajar gitu. Nggak bisa langsung terinjeksi ngerti semua itu, nggak bisa. Kalau teknologi baru lahir kan dia terinjeksi sama teknologi sebelumnya ya. Manusia harus mulai dari nol lagi belajar. Nah, di sini ada permintaan naik ya. Jadi sini kita buat apanya ya, naik permintaan ya, atau permintaan naik. Atau di sini ini apa namanya? Ya. Kita buat itunya label name ya, label name untuk name-nya ya. Ya, di sini kita buat permintaan naik ya. Jadi kan permintaan minimum, jadi sini kita buat permintaan naik. Permintaan ya naik. Ini permintaan turun. Ya. Permintaan turun. Oke ya. Ada permintaan turun. Nah, jadi kita masuk ke satu script. Ya. Nah, ini kan udah jelas labelnya ini kan. Nah, kita masuk ke persamaan yang ini aja nih. Ini ya. Jadi kalau kita double klik ini akan muncul seperti ini ya. Comload, tapi kita buat subnya. Sub misalnya
untuk menghitung apa ini? Permintaan huruf besar aja lah ya. So permintaan naik ya. Nanti kita isi. Ini sub permintaan turun hasilnya ya. Sub ya permintaan turun ya. Nah di sini ini pakai fungsi if aja ya, nggak usah susah-susah. Jadi ya, x ya, x lebih kecil daripada 1 berarti inputan apa nih, x lebih kecil daripada 1 ya, min x min ya, di sini x min ya. X min berarti permintaan turun ya, permintaan apa ini, kita tahu di ini sebelahnya di apa ya, permintaan minimum ya. Nah, jadi kalau inputannya ya di sini berarti if jika ya permintaan turun ya, permintaan turun jika minimum ya, minimum apa sini, apa namanya, apa nih, min permintaan, saya jumpa ya. Nah di sini berarti jika min permintaan ya teks ya lebih kecil daripada 1 den ya, nanti bisa kamu ketikkan seperti itu ya, den x lebih kecil daripada min den ya, kemudian permintaan turun ya, permintaan turun. Oke, permintaan turun yang ini yang bawah ya, teks bernilai 1 ya. Berarti nanti gini logikanya. Jika permintaan minimum ya, jika permintaan minimum ya, jika ini x min ya, x min x jika salah nih ya, ini yang dicari belum dapat ya, jadi labelnya yang dicari ini 1 ya. Jadi kita buat label 1 lagi yang mau dicari ya, yang mau diinputkan. Nah ini apanya, grupnya. Oke, udah 10 menit lah ya. Group box. Ini dia. Oke. Prediksinya berarti kan harus diinputkan. Ya. Ya di sini dibuat permintaan aja ya, permintaan. Jadi kalau permintaan lebih kecil daripada permintaan minimum, hasilnya 1 kan tadi gitu. Ini permintaan. Di sini persediaan ya.
Nah, kita ganti. Oke. Nah, jadi kita ngikuti logiknya sih ini. Mana persoalnya tadi? Ini dia. Jika permintaan 3.200, persediaan 140, berapa prediksinya? Cerita prediksi nanti lah itu ya kan. Nah, ini kita seperti ini kita buat nanti ring, kemudian kita buat textbooknya ya. Ini buat sini. Ya, permintaan. Ya, kita buat permintaan awal gitu ya. Permintaan yang ditanya berarti permintaan gitu aja buat ya, permintaan. Nah, kemudian sini persediaan. Ya, jika permintaan ya. Jika permintaan ya, lebih kecil daripada mana nih kita buat. Minimum. Ya, permintaan minimum ya. Minimum permintaan ya. Ya. Teks, maka permintaan turun teks sama dengan 1. Berarti kan kita inputkan dulu, kita running up-kan dulu ya. Jalankan dulu aplikasinya, coba ada yang error nggak. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kita isi dulu. Oke. Datanya tadi 23.500, 2.100. Ini tinggal inputkan ya 3.500, 2.100 ya kan. Permintaan sama persediaan 3.200 sama 140. 3.200. Ini masih 3.200 saja lah ya. Nah, di sini ada yang satu yang kurang, yaitu tombolnya ya. Tombolnya kita buat tombol proses ya. Jadi kita buat dulu nih prosesnya nih. Ya, ini dia. Di sini kita buat tombol button ya, buttonnya. Oke. Oke, ini kita buat sini namanya proses ya. Ya, CMD proses kita buat misalnya common proses maksud saya. Proses, oke. CMD proses ya, kita buat aja button lagi. Kita buat permintaan turun sini. Oke. Nanti kita running up ya. Oke, di sini tadi diminta ya 3.200.
ya 3.200 ya di sini, kemudian 3.500 2.100 ya 3.500 2.100. Nah, kita klik button ya. Udah nggak ada hasilnya. Ya. Ya 3.500, 3.100, 3.200. Nah, nanti kalau dia prosesnya bagus, hasilnya ini muncul di naiknya ini. Ya, naik hasilnya 1 ya. Nah, seperti itu. Oke. Permintaan turun, teks sama dengan 1 ya. Di sini permintaan teks lebih kecil daripada minimum permintaan hasilnya permintaan teks sama dengan 1 ya. And if di sini, oh ini permintaan kita panggil pantas dia nggak jalan ya. Itu yang di sini diminta permintaan turun ya. Judulnya permintaan turun, di sini kita buat permintaan naik. Ini keliru ini ya. Ya salah. Nah, ini di sini tuh yang letaknya. Pantas dia nggak mau jalan ya. Sini dia letaknya. Oke. Ya, nanti bisa jalankan ya. Kita bisa kamu apa? Cek. Oke, coba diaktifkan kameranya karena waktunya tinggal 1,5 menit lagi ya. Biar kita proses. Oke, nanti bisa kita lanjuti berikutnya ya. Di video nanti saya share. Udah diaktifkan kamera semua? Ini mana yang lain nih? Oke, diaktifkan kameranya semua ya. Nanti video lanjutannya nanti saya kasih ya. Itu udah siap sebenarnya. Belum saya susun. Ya di YouTube masih berantakan. Oke, diaktifkan. 1, 2, 3. Oke, nanti kalau ada yang mau didiskusikan bisa kamu tanyakan ke saya ya. Bagaimana ya mengenai apa ini. Tapi intinya perhitungan manualnya kamu coba dulu sebelum ada tugas nantinya ya ke depan. Ya jadi tugasnya nanti ya 1 hari sebelum apa. Ya pokoknya pertemuannya sebelum UTS nanti ada tugas. Pertama. Baik, saya sudahin perkuliahan kita hari ini ya. Saya sudahin perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Ya.